Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hafal Al-Quran, sholat 5 waktu, Allahu Akbar. Yes, ya Alhamdulillah. Materi kita pada hari ini yaitu pembagian bilangan bulat. Sebelum kita masuk pada materi, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, pembagian. Apa itu pembagian? Yaitu pengurangan yang berulang. Bilangan bulat, ada yang masih ingat? Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, angka 0, dan bilangan negatif. Selanjutnya, dalam pembagian bilangan bulat, di sini ada beberapa pola. Nah, pola yang pertama yaitu ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan positif juga. Selanjutnya, pola kedua, ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, akan menghasilkan bilangan negatif. Pola yang ketiga, ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, akan menghasilkan bilangan negatif. Dan pola yang keempat, ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, akan menghasilkan bilangan yang positif. Nah, tolong diingat dan dipahami keempat pola ini karena ini sangat penting. Ya, kunci dalam pembagian bilangan bulat ya anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Baik, kita ke contoh soal yang pertama, yaitu 24 dibagi negatif 4. Masih ingat tadi apa pengertian dari pembagian? Yaitu pengurangan yang berulang. Nah, di sini berarti 24 dibagi negatif 4. Cukup kita hitung 24 ya, dibagi 4 dulu. Berarti 24 dikurangi 4. 24 dikurangi 4 berapa anak-anak? Ya, 20. Kalau di sini masih ada sisanya, maka kita kurangi lagi. Dikurangi 4 lagi. 20 dikurangi 4, yaitu berapa? 16, betul sekali. Selanjutnya dikurangi 4 lagi. 16 dikurangi 4 yaitu, ya betul sekali, 12. Dikurangi 4, ya 12 dikurangi 4 yaitu 8. Masih ada sisa lagi, berarti dikurangi 4 lagi. 8 dikurangi 4 yaitu 4, dikurangi 4 lagi. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, pengurangan berulang sampai hasil di bawahnya ini adalah 0. Maka 24 kita bagi 4, cukup hitung angka 4-nya saja. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Berarti 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Positif dibagi bilangan negatif. Ingat, ini pola yang kedua ya, ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif. Maka hasilnya akan negatif. 24 dibagi 4 yaitu 6. Jadi 24 dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 6. Berikutnya kita ke contoh soal yang kedua. 72 dibagi negatif 6. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Caranya yaitu 72 kita letakkan di dalam dan 6-nya di luar. Dalam pembagian bersusun terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu pembagian, yang kedua dikali, dan yang ketiga dikurang. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam pembagian bersusun. Langkah yang pertama dulu, di sini dibagi ya. Kita mulai dari angka yang paling depan, yang pertama.
7. 7 dibagi 6. 7 dibagi 6 hanya bisa 1 ya. 7 dibagi 6 cuma bisa dapat 1. Kita tulis di atas. Nah, setelah pembagian, langkah selanjutnya adalah dikali. Mana yang dikali? Ini 1 dikali 6. 1 kali 6 berapa? Ya, betul sekali 6. Tulis di bawahnya 7. Nah, setelah dibagi, sudah dikali, terakhir adalah dikurang. Nah, langkah ketiga dikurang. 2-nya turun ke bawah, 7 dikurangi 6 yaitu 1. Oke. Selanjutnya, karena masih ada sisa di bawah ini, kita kembali lagi pada langkah yang pertama lagi. Dibagi 1. 1 bagi 6 bisa nggak? Nggak bisa karena lebih kecil 1. Selanjutnya, pinjam angka yang belakang. 2 ya, jadi 12. 12 dibagi 6 berapa? Ya, betul sekali, 2. Nah, habis dibagi yaitu dikali. Yang dikali ini angka yang baru kita tulis nih, 2. 2 dikali 6, hasilnya adalah 12. Kita letakkan di bawah sini, lalu langkah terakhir adalah dikurang. 12 dikurangi 12, hasilnya 0. Maka 72 dibagi 6, hasilnya adalah 12. Jadi positif dibagi negatif, hasilnya akan negatif 72 dibagi 6 yaitu 12. Jadi 72 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 12. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga. Negatif 132 dibagi negatif 11. Oke, kita menggunakan pembagian bersusun atau pembagian Porogapit. Di sini 132 kita tulis di dalam dan 11-nya di luar. Pokoknya bilangan yang pertama itu berada di dalam dan bilangan kedua ada di luar. Ya, masih ingat tadi langkah-langkahnya apa aja? Ya, pertama yaitu dibagi, kedua dikali, yang ketiga dikurang. Ya, ingat-ingat 3 langkah ini dalam pembagian bersusun. Yang pertama, 1. 1 dibagi 11 bisa tidak? Ya, tidak bisa karena lebih kecil 1 daripada 11. Selanjutnya kita pinjam angka di belakangnya. Jadi 13. 13 dibagi 11 dapat berapa? Ya, dapat 1. Tulis di atas. Nah, habis 13 kita bagi yaitu dikali. 1 dikali 11 yaitu 11. Taruh di bawahnya 13. Habis dikali yaitu dikurang. Nah, kita kurang. 2 nggak ada temannya, turun ke bawah. 3 dikurangi 1 yaitu 2. Nah, 1 kurang 1, 0 ya. Nggak usah kita tulis. Karena di bawah sini masih ada sisa, maka kita kembali lagi pada langkah berikutnya yaitu dibagi. 2 dibagi 11 bisa tidak? Nggak bisa ya, maka pinjam di teman berikutnya, yaitu 22. 22 dibagi 11, hasilnya? Ya, betul sekali, 2. Nah, selanjutnya, habis dibagi dikali. 2 dikali 11 yaitu 22. Selanjutnya dikurang, langkah terakhir ya. 22 dikurang 22 hasilnya 0. Maka 132 dibagi 11 yaitu 12. Negatif dibagi negatif. Ini merupakan pola yang keempat. Ketika bilangan negatif dibagi negatif hasilnya akan positif. Jadi positif 12. Ya, seperti itu contoh-contoh soal dari pembagian bilangan bulat. Terima kasih anak soleh-soleha sudah memperhatikan dan sudah menyimak pada materi pembagian bilangan bulat. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.